warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bulawi, guru matematika dari Madrasah Aliyah Zilahul Ulum Asempapan Trangkil Pati, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 LPTK Universitas Islam Malang. Hari ini Kamis tanggal 30 November 2023 akan melaksanakan video pembelajaran untuk UKIN. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Siap ya belajar matematika ya? Siap. Silakan ketua kelas pimpin doa dulu. Ya, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'azizza. Saya cek kerapiannya dulu ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada? Semua. Alhamdulillah. Hari ini kita belajar mengenai dilatasi. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai transformasi. Yang pertama itu translasi, yang kedua refleksi, yang ketiga rotasi. Hari ini kita belajar mengenai dilatasi. Nah, sebelum kita mempelajari mengenai dilatasi, masih ingatkah kalian mengenai koordinat kartesius? Masih. Apa itu koordinat kartesius? Siapa tunjuk jari yang mau? Oh, Mbak Aini. Apa Mbak Aini? Koordinat yang terdiri dari dua sumbu X dan sumbu Y. Ya, koordinat kartesius itu terdiri dari dua sumbu X dan sumbu Y. Kemudian operasi matrik. Siapa yang ingat mengenai operasi matrik? Nah, silakan Mbak. Dua buah matrik bisa dikalikan, syaratnya banyak kolom pada matrik satu sama dengan banyak baris pada matrik kedua. Ya. Kemudian persamaan garis lurus. Ada yang ingat persamaan garis lurus? Siapa? Ya, apa Mbak? Misalnya Y Ya. sama dengan AX plus B, contohnya Y sama dengan 2X min 3. Ya. Kemudian kenapa kita kok perlu mempelajari mengenai dilatasi? Ada beberapa yang kenapa kita perlu mempelajari dilatasi. Yang pertama, jangka pendeknya, yaitu kalian nanti mampu menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan dilatasi. Jangka menengahnya, kalian nanti mampu membantu memecahkan aplikasi yang berkaitan dengan dilatasi, seperti menghitung jarak menggunakan skala atau kalau mau abstrak foto. Kemudian jangka panjangnya, kalian akan menjadi siswa yang berkarakter kuat, yang siap menghadapi tantangan abad 21 dengan kemampuan 4K, yaitu komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, dan kreatif. Kemudian tujuan kita hari ini dengan menggunakan pendekatan scientific learning dan juga TIPEK. Kemudian model pembelajaran kita hari ini yaitu model problem based learning, dengan cara nanti kita berdiskusi. Nanti saya harapkan melalui pembelajaran kali ini kalian mampu memahami konsep-konsepnya dilatasi, mampu menggunakan metode-metode dilatasi dalam menyelesaikan dan memecahkan permasalahan yang berhubungan
Siapa yang mau jawab? Informasi apa? Silakan Mbak, apa informasinya yang dapat diperoleh? Memperbesar suatu objek 1,5 kali, Ya. 2 kali, 3,5 kali, dan 7,9 kali. Ya, ada lagi informasi yang lain? Ada? Seperti ini, ada 1,5 kali, 2 kali, 3,5 kali, 3,9 kali. Nanti ini memanfaatkan materi dilatasi. Misalkan titik A, E, Y didilatasikan dengan pusat 0,0 dan faktor skala K, maka akan memperoleh titik bayangan. Bayangan X berarti nanti faktor skalanya dikali dengan X titik atau sumbu asalnya, sehingga X bayangan sama dengan K dikali X. Kemudian Y bayangan nanti sama dengan K dikali Y. Begitu juga nanti bisa menggunakan matriks. Kemudian jika titik A, E, Y didilatasikan dengan pusat A, B dan faktor skala K, maka bayangan sumbu X akan menjadi K kali X dikurangi A ditambah A. Kemudian bayangan sumbu Y sama dengan K kali Y dikurangi B ditambah B. Nah, untuk contohnya kita lihat videonya. Dengan jabatan matematika hebat. Nah, untuk pertama kalinya setelah Lebaran, kali ini kami akan mencoba membahas materi yaitu tentang dilatasi atau perkalian, yaitu mengenai cara menentukan bayangan garis. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soal. Contoh soal pertama, tentukan bayangan parabola Y kuadrat sama dengan 6x oleh dilatasi dengan pusat di O 0,0 dengan faktor skala 3. Oke, perhatikan langkah-langkah dalam mengerjakannya. Ini mudah sekali. Perlu diketahui di mana rumus untuk dilatasi yang pusatnya di 0,0, yaitu rumusnya adalah X aksen Y aksen sama dengan dalam kurung K kali X, lalu di bawahnya K kali Y. Nah, perlu diketahui nilai K di sini yaitu faktor skalanya. Kalau di soal kita kali ini nilai K-nya yaitu 3. Dan perhatikan untuk X aksennya sama dengan K-nya tadi, ingat ganti dengan 3, berarti 3 kali X. Begitu juga dengan Y aksennya di sini sama dengan K-nya ganti juga dengan 3. Berarti sini kita tulis jadinya 3Y. Sampai di sini kita harus merubah bentuknya menjadi X sama dengan dan Y sama dengan. Perhatikan caranya untuk yang X terlebih dahulu. X sama dengan X aksen per 3. Dan untuk Y-nya, perhatikan yang di bawahnya Y sama dengan Y aksen per 3. Nah, setelah kita mendapatkan bentuk X sama dengan dan Y sama dengan, kita kembali ke persamaan parabola tadi. Sambung setelahnya, perhatikan Y kuadrat sama dengan 6X. Sekarang ganti setiap Y dan X yang ada di sini ganti dengan X dan Y yang kita dapati tadi. Itu artinya Y di sini nilainya Y aksen per 3. Di sini kita tulis Y aksen per 3. Jangan lupa dikodakan karena di sini juga dikodakan. Sama dengan 6. X-nya kita ganti dengan X aksen per 3. Lanjut. Y aksen kuadrat hasilnya Y aksen kuadrat, lalu lupa 3 kuadrat hasilnya 9.
sama dengan 6 bagi 3 hasilnya 2, lalu dikalikan dengan N aksen. Lanjut lagi, Y aksen kuadrat sama dengan, tinggal kita kali silang saja, 9 kali 2 X aksen hasilnya 18 X aksen. Nah, sampai di sini maka kita perolehlah bayangan parabolanya, yaitu tinggal kita hilangkan tanda aksennya saja. Maka kita peroleh jawaban akhirnya, yaitu Y kuadrat sama dengan 18X. Nah, ini dia jawaban untuk contoh soal yang pertama. Gampang bukan? Sangat gampang dan sangat mudah sekali. Contoh yang pertama, jelas? Jelas. Kita lanjut contoh yang kedua. Oke, lanjut biar lebih paham. Sekarang kita akan masuk ke contoh soal yang kedua. Oke, perhatikan soal yang kedua. Tentukan bayangan garis 2X ditambah 6Y sama dengan 4 oleh dilatasi P, 2 jika P dalam kurung 2,3. Oke, perhatikan betul contoh soal kita kali ini. P, 2 itu artinya dia punya pusat P dan faktor skalanya dia itu 2, di mana pusatnya di sini yaitu 2,3. Oke, dengan negatif 7. Nah, inilah dia jawaban akhirnya. Oke. Contoh yang kedua, jelas belum? Sekarang setelah fase yang pertama, kita masuk ke fase yang kedua. Kita membentuk kelompok. Silahkan, kelompok 1 Aditya, Aini, Cindy, Saidatun. Kelompok 2 Zilan, Makosima, Laila, Gias. Kelompok 3 Ivan, Sekar, Arini, Kalimatus. Kelompok 4 Farel, Alfiana, Azizatus, Ibtada. Kelompok 5 kelompok yang terakhir Aksan, Anjul, Winda, Rawasita. Silakan langsung ke kelompoknya masing-masing. Ya, halaman pertama ditulis ya. Kelompok berapa, anggotanya siapa saja. Nah, pertengahan antara 1 dan 2 itu berapa? 1,5. Berarti 2, iya. Dari 1. Yang mana kalau dari 1 faktor skalanya? Yang ini ya. Lihat. Sarah apa tidak posisinya? Searah kan sama-sama di sini. Berarti dia nanti searah. Kemudian ini asli, ini bayangannya. Semakin besar atau semakin kecil? Semakin besar. Berarti kesimpulannya nanti mengakibatkan perbesaran. Ukurannya berarti dan dengan sudut dilatasi searah atau berlawanan tadi? Searah. Silakan diselesaikan. Sekarang kita masuk ke fase yang keempat. Silahkan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Kegiatan kelompok berapa dulu yang mau maju? Ya, silakan. Akan maju. Aditya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Hasil diskusi kami yaitu membahas kegiatan 1. Hasilnya apa? A 2,3 didilatasikan dengan pusat P yang memandang dengan skala angka bagian 1 menghasilkan titik A 2,3 dan titik B 3,5 didilatasikan oleh titik pusat P 0,0 dengan skala
4,3. Titik Z berimbit dengan titik Z adalah semakin dapat dituliskan seperti bawah ini. Sekian dari kelompok 1. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Silakan silakan. Ya sama. Karena faktor skala 1 dan titik pusatnya 0,0. Ada yang bertanya lagi? Ya, kita beri aplaus untuk kelompoknya. Kelompok siapa yang lagi yang mau maju silakan. Kelompok yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 3, yaitu anggotanya 1 Muhammad Nurifat, 2 Arif Milati, 3 Kalimatus Sadia, 4 Skarnela yang kegiatan yang ketiga. Hasil yang kami berikan adalah titik A 2,3 dijilatasikan oleh titik pusat C 0,0 dengan skala K sama dengan 0,5 menghasilkan titik A bayangan 1,1,5. Perhatikan titik A keduanya berhimpitan pada titik A bayangan. Selanjutnya perhatikan titik B 4,3 dijilatasikan oleh titik pusat P 0 dan dengan skala K sama dengan 0,5 menghasilkan B bayangan 2,1,5. Dapat kita lihat B keduanya juga berhimpitan dengan titik B bayangan. Terakhir perhatikannya titik T 3,5 dijilatasikan oleh titik pusat P 0,0 dengan skala K sama dengan 0,5 menghasilkan C bayangan 1,5,2,5. Titik C berimbit dengan titik C bayangan secara sistematis dalam tulis, yaitu begitu. Sabun. Ada yang bertanya? Saya. Ada, silakan. Apakah bayangannya lebih kecil dari aslinya? Ya, karena faktor skalanya setengah kalinya. Ada lagi yang bertanya? Terus untuk kelompok. Selanjutnya kelompok keempat. Silakan kelompok keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kita. Yaitu kegiatan 6. Titik A 2,3 dijilatasikan oleh titik pusat P 0,0 dengan skala K sama dengan min 2 menghasilkan titik A bayangan pertama yaitu min 4,6. Titik B 4,3 dijilatasikan oleh titik pusat P 0,0 dengan skala K sama dengan min 2 menghasilkan B bayangan pertama min 8,6. Titik C 3,5 dijilatasikan oleh titik pusat P 0,0 dengan skala K sama dengan min 2 menghasilkan titik C bayangan pertama min 6,10. Ada yang bertanya? Nah, silakan Mbak. Jadi hasil bayangannya berlawanan arah dengan aslinya. Ya, karena faktor skalanya negatif. Ya, karena faktor skalanya negatif. Ada lagi yang bertanya? Pilih kelompok keempat. Silakan selanjutnya kelompok kelima. Silakan kelompok kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 yang beranggotakan 1 Rosina Nur Khalifatul Nikmah, 2 Winda Fiana, 3 Abdul Ismailia, 4 Muhammad Ahsan. Jadi hasil diskusi kami menghasilkan A 2,3 didilatasikan dengan titik min 2,1 dengan skala 2 menghasilkan A bayangan 6,5. B 4,3 didilatasikan dengan min 2,1 dengan skala 2. B bayangan sama dengan 10,5. C 3,5 didilatasikan dengan min 2,1 dengan skala 2. C bayangan menghasilkan 8,9. Ada yang bertanya? Ya, silakan Mbak. Apakah bayangan yang terbentuk lebih besar dari aslinya dan mengapa
besar karena faktor skalanya 2 dan positif. Kalau positif berarti searah. Terima kasih. Laki-laki yang bertanya? Ya, kita beri plus untuk penonton. Kita cek berdasarkan hasil diskusinya. Untuk kegiatan 1, TTA-nya 2,3 didilatasikan dengan pusat 0,0, faktor skalanya 1, maka bayangan titik A adalah 2,1. Itu juga B dan C. Kegiatan 1 sama jawabannya? Sama. Kemudian kegiatan yang kedua sama seperti kegiatan pertama, cuma faktor skalanya sekarang 2, maka bayangan titik A adalah 4,6, bayangan titik B 8,6, bayangan titik C 6,10. Sama? Sama. Kemudian kegiatan yang ketiga, jika faktor skalanya antara 0 dan 1, di sini faktor skalanya adalah 0,5 atau setengahnya. Nah, titik pusatnya 0,0, maka bayangan titik A adalah 1,5. Titik B-nya sumbu X-nya bayangannya 2, sumbu Y-nya 1,5. Titik C bayangan sumbu X-nya 1,5, sumbu Y-nya 2,5. Sama? Sama. Kalau yang kegiatan keempat, sama tidak hasil bayangannya? Sama. Sama. Sekarang kegiatan yang kelima, pusatnya sama 0,0, faktor skalanya -1, maka titik bayangan A adalah -2,-3, titik bayangan B -4,-3, titik bayangan C -3,-5. Sama? Sama. Sama. Kegiatan yang keenam, faktor skalanya -2, pusatnya masih di 0,0, titik A bayangannya -4,-6 ya, titik B nya -8,6, titik C nya -6,10. Ada yang beda jawabannya? Tidak. Semua. Kemudian kegiatan yang terakhir, pusatnya sekarang di sebuah titik, yaitu pusatnya -2,1, faktor skalanya 2, A bayangannya ketemu 6,5, B bayangannya 10,5, C bayangannya 8,9. Ada yang beda? Tidak. Jadi dari kegiatan 1 sampai kegiatan 7 sama semua? Sama. Beri blok untuk kita. Sekarang apa yang bisa kamu simpulkan dari kegiatan 1 sampai kegiatan 7? Siapa? Apa enggak kesimpulannya? Jika lebih dari 1. Jika lebih dari 1 bagaimana? Dia akan mengakibatkan pembesaran ukuran objek dan searah dengan sumbu dilatasi objek awalnya. ya, kita lihat. Jika lebih dari 1 dapat disimpulkan bahwa dia mengalami pergeseran dan searah dengan pusat. Ada lagi yang bisa disimpulkan? Siapa? Ya, baik saja atau baik saja. Jika 0 kurang K mengakibatkan pengecilan ukuran objek dan searah dengan dilatasi awalnya. Ya, sekarang jika faktor skalanya antara 0 sampai 1 ya Mbak tadi. 0 sampai
awalnya. Ya, ada lagi? Saya mendengar. Ya, Aksan. Faktor pengalih sama dengan satu kurang sama dengan satu tidak mengakibatkan sama ukuran objek, namun arahnya berlawanan dengan sudut dilatasi awalnya. Ya, ada lagi yang bisa menyimpulkan lagi? Makosima, silakan Makosima, apa kesimpulanmu? Faktor pengalih lebih kecil dari -1 mengakibatkan ukuran bukan objek dan memiliki arah berlawanan dengan dilatasi awalnya. Ya, berarti dari kegiatan 1 sampai kegiatan 7 itu bisa kamu simpulkan ada 5 kesimpulan. Silakan ketua kelas LKPD-nya dikumpulkan. Keluarkan buku tugas kalian. Kerjakan sendiri ya. Lewat kemampuannya. Jawabannya di baliknya ya. Kasih nama dan kelas. Yang sudah dikumpulkan ya di
Yo Farel, Adit. Apa yang kalian pelajari hari ini? Apa yang kalian pelajari hari ini? Dilatasi apa itu? Siapa? Apa yang dipelajari itu mengenai dilatasi. Dilatasi itu mengalami apa saja tadi? Perbesaran dan perkecilan. tergantung apanya? Tergantung faktor skala dan titik pusat. Kalau nanti faktor skalanya semakin kecil maka dia mengalami perkecilan. Kalau faktor skalanya semakin besar, besaran. Kalau faktor skalanya positif, syarat atau berlawanan? Dengan pusat. Kalau negatif, berlawanan. Bagaimana pembelajaran hari ini? Jangan lupa ya, besok dipelajari mengenai dilatasi bila menggunakan GeoGebra. Dan nanti kita untuk minggu depan kita pelajari juga mengenai komposisi transformasi. Nah, kalau ini kan satu. Untuk minggu depan apabila lebih dari satu transformasi. Cukup sekian dari saya. Sebelum selesai kita berdoa dulu ya. Berdoa dulu. Sekian dari saya. Apabila ada kata saya yang salah menurut kalian, saya mohon maaf. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini merupakan ilmu yang barokah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.